Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajari tentang TV plasma atau LCD TV atau Liquid Crystal Display TV. Perkembangan TV seperti kita ketahui bahwa dari awal TV tabung bentuknya besar, kemudian berubah menjadi TV plasma Liquid Crystal Display, kemudian berubah sekarang menjadi LED. Sekarang kita pelajari yang Liquid Crystal Display. Walaupun TV ini tidak banyak karena hanya beberapa tahun untuk perkembangannya, terus diganti dengan TV LED. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan LED. Yang berbeda adalah pada backlightnya. Backlightnya kalau yang ini LCD adalah menggunakan lampu fluorescent, sedangkan untuk LED dia pakai lampu LED, light emitting diode. Lanjut nanti kita pelajari untuk blok diagram dan lain sebagainya. Yang ini adalah blok diagram dari TV Crystal Display LCD. Kita lihat dari sini ada speaker, kemudian kontrol, kemudian inverter, kemudian power, kemudian main digital, kemudian main analog, ada DVI, ada inverter, ada speaker, ada AV, ada LED dan PSB. Kita lihat dulu di sini speaker, mau udah tahu. Power supply. Power di sini adalah yang dimaksud power supply, satu daya, mengubah AC menjadi DC 12 volt dan sebagainya. Kemudian main digital, di sini baut utama untuk mengatur digital. Main analog, baut utama untuk mengatur analog. Kemudian ada speaker, ada inverter. Inverter ada dua, di sini adalah yang satu untuk mengubah dari digital ke analog, yang satu untuk mengubah analog ke digital. Kalau sinyal masuk berupa analog akan diubah menjadi digital untuk bisa di TV ini, ataupun oleh sinyal keluar dari digital diubah ke analog. Nah, kemudian AV in, kemudian ada LED, ini adalah displaynya yang menggunakan LCD adalah di sini. Kemudian ada kontrol. Kontrol nanti itu maksudnya adalah bisa untuk volume, bisa untuk program dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk skema dari layarnya. Walaupun layarnya adalah hanya seperti ini, kalau dilihat tipis, sangat tipis seperti ini. Kemudian kalau lihat di dalam layar ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian. Ada 7 bagian. Yang paling depan, yang tampak di depan adalah cover glass, kaca cover. Kemudian di belakangnya sini dan ini, kedua dan kelima, ini adalah glass filter dengan polarizing film. Glass filter agar cahaya tidak berpendar, tidak kemana-mana, dia bisa fokus. Kemudian ada di belakang di sini adalah filter warna, color filter. Ini adalah filter warna. Nanti yang filter warna apakah akan keluar warna merah, akan keluar warna hijau dan sebagainya. Kemudian di sini belakangnya adalah liquid kristalnya di sini. Kemudian di belakangnya lagi ada TFN electrodes. Itu sebenarnya yang menentukan nanti gambarnya akan berupa apa adalah TFT dan elektroda ini. Apakah nanti jadi bentuk manusia, bentuk bola dan sebagainya adalah ditentukan oleh elektroda di sini. Elektrodanya akan membentuk gambar. Filter warnanya akan liquid crystal dan filter warnanya akan membentuk warna seperti itu. Kemudian yang belakang sendiri ada fluorescent backlight. Ini adalah
sumber cahayanya di sini, dia hanya memberi cahaya ke depan. Kalau LED di sini berupa LED, kalau ini pakai fluorescent. Lampu fluorescent itu lampu tabung yang sering kita gunakan di rumah-rumah itu, fluorescent backlight ini ya. Ini dia cahaya. Di sini biasanya kalau TV kita nyalakan akan putihnya akan tergantung dari cahaya yang kita keluarkan dari ini. Semakin terang di sini akan kelihatan semakin putih. Kalau gambar dan sebagainya ditentukan oleh TFT elektrode dan liquid crystal dan color filter ini. Nah, ini adalah untuk skema tabungnya LCD liquid crystal display television. Oke, itu untuk tabung dan untuk diagramnya. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian rangkaiannya. Rangkaian dari TV LCD ini hanya ada dua rangkaian seperti ini. Satu adalah rangkaian power supply, yang satu adalah rangkaian mainboard. Kalau yang ini bukan rangkaian, ini hanya speaker aja. Jadi angkanya cuma dua. Sebenarnya tiga dengan nanti rangkaian yang mencapai di bagian layarnya, tapi ini gak kelihatan karena di belakang tertutup. Oke, hanya bagian layar, mainboard, dan power supply. Power supply kita tahu semua bahwa rangkaian power supply adalah rangkaian untuk membuat tegangan DC menjadi tegangan AC menjadi tegangan DC. Dari 220 volt, karena listrik kita 220 volt, kemudian keluar menjadi 12 volt atau 5 volt. Di sini. Kita lihat cara kerjanya. AC masuk sini, biosek ring, kemudian led dioda diubah menjadi tegangan DC sekitar 400 volt, dan difilter oleh elko. Ya, DC difilter elko. Kemudian oleh rangkaian ini, nah ini dia diubah lagi menjadi tegangan AC dengan frekuensi sekitar 1500 Hz. Di sini tegangannya masih tinggi sekitar 400 volt. Kemudian oleh trafo ini, trafonya kecil, diturunkan tegangannya menjadi 12 atau 5 volt AC. Kemudian di sini akan disearahkan oleh dioda dan kemudian difilter di sini oleh elko dan teman-temannya ini pakai IC. Ini kemudian keluarnya adalah 12 dan 5 volt. Demikian untuk cara kerja dari power supply. Kemudian tegangan ini akan mensuplai ke mainboard, juga akan mensuplai ke layar. Di mainboard ini seperti ini. Apa yang nampak di sini? Hanya di sini ada tombol power atau menu, volt main, volt plus, channel main, channel plus. Kemudian di bawah di sini adalah untuk AV input, video, audio, LR. Kemudian di sini ini untuk antena. Ini untuk tegangan 5 volt. Kemudian di sini adalah untuk suara bisa keluar ke headphone dan sebagainya. Dan yang di sini ya, kalau kita gunakan kabel yang jetnya seperti ini bisa masuk sini. Kemudian yang ini adalah konektor yang nanti menghubungkan dengan saluran yang ada di layar. Speaker pasti sudah tahu. Kemudian di sini juga ada volt switch dan test point. Volt switch adalah nanti fungsinya untuk mengetahui simulasi kerusakan apabila ini kita matikan apa yang terjadi di layar. F1, F2, F3, F4, F5. Ada 5 switch. Kemudian test point
nanti bisa kita cek di sini, kita ukur apakah sinyalnya nanti berbentuk kotak, berbentuk gelombang, segitiga, berbentuk yang lain-lain. Nanti kita cek di situ untuk tiap-tiap bagian. Iya. Ini contoh alur dari jauh seperti ini. Tidak banyak yang kita pelajari untuk TV plasma ini, dan juga sekarang TV plasma ini sudah berubah ke TV LED. Tapi intinya sama persis. Di situ hanya ada power supply dan hanya ada mainboard. Semua sudah masuk di mainboard. Jadi sangat simpel sekarang ini. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk pelajaran di TV plasma. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.